Kita kembali ke Ustadz Hilmi. Manusia adalah makhluk yang berpotensi melakukan kesalahan. Lantas bagaimanakah dengan kaitannya menghisap diri sendiri? Artinya manusia selalu berbuat salah, dihisap kesalah lagi, atau harus seperti apa? Apa yang disebut dengan konsisten ini Ustadz? Silakan Ustadz. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Kalau antum masih merasa menjadi manusia, pasti tempatnya salah dan lupa. Ya, tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan alfa. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menghisap diri kalau memang kita ini sudah tahu kita ini memang tempatnya salah dan lupa. Ya. Kata sahabat mulia Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap nanti di yaumil akhir. Dari pagi sampai kita menjelang tidur, ya, itu kita harus punya. Kalau di perusahaan itu ada evaluasi. Kenapa kalau perusahaan saja setiap bulan ada evaluasi? Ini bagaimana performanya, ini bagaimana income-nya, ada naik apa turun, ada untung apa rugi. Kenapa kita tidak? Padahal tujuan kita lebih panjang lagi nanti akhirat. Coba belajar kita menghisap diri. Kita sholat 5 kali, dari mulai subuh sampai isya. Apakah dosa kita lebih banyak dibanding sholat kita? Saya khawatir jangan-jangan ibadah kita lebih sedikit dibanding dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ditambah lagi ibadah kita diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibadahnya tidak khusyuk, kadang ibadahnya ria, ditambah lagi kita suka zalim sama orang. Nanti pas ditimbang di yaumil hisab bisa jadi semua amal kita itu hangus. Ya, apalagi masalah zalim nih Mas Agung ya, masalah kita menzalimi orang lain. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya sudah cukup ibadahnya. Ini saya kayaknya feeling saya aneh masuk surga nih. Sholatnya rajin, saumnya rajin, segala macam ibadah rajin. Tapi mulutnya nggak benar nih emak-emak di sini sebelah kanan ya. Ini era sosial media ini bahaya sekali. Karena gosip di sosial media itu luasnya berapa? Seluruh dunia dan nggak bisa dihapus. Jadi hati-hati, tolong dijaga kata-katanya, jangan sampai menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, karena percuma amal soleh kita. Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya tetangga emak-emak, ibu-ibu, rajin ibadahnya, sholatnya rajin, saumnya rajin, tapi dia jahat, zalim sama kucing. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada kebaikan sama dia, dia masuk neraka. Bapak Ibu bayangkan kalau kita zalim, jahat sama kucing aja, ibadah kita enggak laku, masuk neraka, apalagi jahat sama manusia. Perbaiki ibadah kita, hablum minallah kita, juga perbaiki hablum minan nas kita, gitu Mas Agung. Baik, terima kasih.